Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Ini tadi habis ada kegiatan atau dari rumah langsung ke sini nih? Dari rumah sampai sini. Dari rumah. Oke. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Hari ini kita di pertemuan kedua ya dari pertemuan yang pertama kemarin. Di pertemuan kedua kali ini kita akan lebih lanjut membahas permasalahan yang kalian alami sesuai dengan tema yang sudah kita bahas di pertemuan satu kemarin. Oke, siapa nih yang mau menceritakan permasalahannya secara singkat terlebih dahulu? Siapa? Siapa? Yang jawab dulu, Bu. Siapa ini? Dua ini soalnya. Ngantuk. Mas Arya Bu. Loh, Ya udah, Mas Arya. ya udah. Kalau dari saya Bu, ini Bu. Saya ini kayak kan kelas 12. Kelas 12 ini kan banyaknya kegiatan terus juga. Nah tapi saya ini suka kalau ada teman nyusul buat main itu berangkat aja gitu. Seperti itu sih. Oh, jadi kayak pas posisi entah itu lagi inget apa ngajain sesuatu atau ada kegiatan sesuatu di rumah itu terus ada teman yang ngajak itu kamu lebih milih untuk ikut temanmu itu tadi ya? Ya Bu. Oke. Apalagi kalau gratisan Bu. Aku ikut Bu. Oke. Lanjutnya nih dari dua orang ini siapa yang mau bercerita? Kalau dari saya sendiri sih ini Bu, kalau waktu mengerjakan tugas nih kan ada yang ngajak main gitu Bu. Saya itu nggak bisa kayak menolak tidak bisa Bu. Kayak takut dijauhi gitu loh Bu. Takut dijauhi, Iya. jadinya selalu mengiyakan ajakan itu tadi. Iya, Walaupun betul. sebenarnya entah itu posisi rezekinya nggak ada uang atau lagi ada kesibukan gitu tetap mengiyakan karena takut mengecewakan temannya itu Iya, tadi. betul, Bu. Gitu. Iya. Oke, dari Mbak Fitrinya? Kalau saya sama sih kayak mereka berdua, Bu. Kayak kalau ada waktu ngerjain tugas itu ada teman yang ngajak itu saya selalu ngomong iya ayo, kayak enak aja nolaknya. Oke, jadi kayak mengabaikan tugasnya gitu ya. Padahal tugasnya itu penting buat besok dikumpulkan gitu ya. Oke. Dari cerita kalian nih secara singkat tadi ini kira-kira menurut kalian di pertemuan kali ini kan nggak langsung semuanya dibahas nih. Pasti kan ada satu-satu dulu. Nah, kira-kira menurut kalian di pertemuan kali ini siapa dulu nih permasalahannya dibahas dulu menurut kalian? Atau malah mengajukan diri permasalahan kalian yang dibahas dulu ya nggak apa-apa sih. Permasalahannya Mas Arya, karena permasalahan saya sama Mas Arya kan sama, apalagi Mas Arya langsung mengiyakan apalagi kalau itu gratis gitu. Oke, kalau dari Mas Rizky-nya gimana? Setuju Bu. Sama. Iya, Permasalahannya sama. Mas Arya. Oh saya Oke. Ya, Mas Arya, dari dua temannya ini kan milih permasalahannya Mas Arya itu lebih dahulu dibahas nih di pertemuan kali ini. Nah, menurut Mas Arya, apakah Mas Arya bersedia atau punya pendapat lain mungkin dari entah itu permasalahannya Mbak Fitri dulu atau permasalahannya Mas Rizky dulu yang dibahas? ya kalau saya ya nggak apa-apa sih Bu, kalau punya saya terlebih dahulu kan ya juga mereka berdua kan juga sama juga umurnya, jadi ya bebas sih dari saya. Tapi kalau saya nggak Fitri karena gratis juga ya sampai kalau gratis nggak mau. ayo Oke. Oke, berarti bersedia ya nih ya? ya boleh Bu. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang dialami oleh Mas Aryo ya. Oke, selanjutnya boleh diceritakan nggak Mas apa permasalahan itu mungkin di akhir-akhir ini atau kemarin nih pernah kejadian seperti itu? Ya Bu, kalau kejadiannya kalau mendekati sekarang ini di
sekarang hari apa? Hari Rabu ya. Iya, hari Rabu. Hari Senin kemarin Bu. Jadi kayak di situ kan posisi saya lagi baru belajar ya Bu, baru belajar. Kemudian belajarnya di malam hari ya Bu, tepatnya malam hari itu. Terus kemudian teman saya ini ndak WA, ndak apa-apa, nggak ngabarin, tiba-tiba itu datang ke rumah saya, kemudian mengajak saya untuk pergi main gitu Bu, pergi main untuk nonton bola sama ya biasanya sih sama ini sih main PS tuh Bu. Nah jadi ya saya kan sungkan juga ya Bu ya, sama takut juga kalau tak tolak ini nanti gimana orangnya, apa nanti saya nggak malah dijauhi apa gimana nantinya. Terus ya seperti itulah Bu. Terus kemudian ya sudahlah, dia juga sudah effort juga langsung ke rumah saya, sudah mendatangi saya. Terus akhirnya ya udahlah langsung berangkat itu. Terus Ibu itu juga kadang kalau pas pernah juga pas sebetulnya lagi nggak ada uang, terus pengennya juga belajar tapi kok nggak teman saya, tapi beda hari ini. Terus juga di situ dia menawarkan yes gampang wis soal apa namanya soal dana gampang wis tuh wis aku berangkat lagi tuh Bu, jadi belajar deh. Dua yang barusan diceritakan Mas Arya ini, yang mana yang paling akhir itu? Yang di hari Senin kemarin Bu. Yang di hari Senin itu. Kalau yang gratisan itu sudah mungkin semingguan yang lalu mungkin. Oke. Perasaannya waktu itu tadi Mas Arya menyebutkan takut ya? Iya Bu. Iya, oke. Dari perasaan takut itu dari skala 1 sampai 10 itu rasa takut itu di nomor berapa? 8 Bu. 8. Iya. Oke, kira-kira menurutmu apa yang membuat perasaan takut itu kayak langsung muncul banget gitu di waktu itu? Ya langsung muncul itu karena ya yang pertama ya karena teman saya ini udah langsung jemput saya di rumah itu kan, takutnya ya karena nantinya dia udah datang ke rumah saya langsung, terus nanti kalau tak tolak nanti saya takut nanti teman saya ada rasa kecewa kepada saya, terus takutnya nanti saya juga teman saya menjauh saya gitu, nggak dikasih info lagi saya gitu Bu. Kayak itu ya, kayak diasingkan, dijauhkan gitu ya. Bu, salah ya Bu. Oke. Jadi Mas Arya takut dijauhin, terus nggak dikumpul lagi, nggak dikasih info gitu ya? Iya Bu. Oke, akhirnya dari kalian nih pernah nggak mengalami waktu kayak misalnya diajak temen itu tadi, kalian menolak? Kalau misalnya menolak itu kalian takut, ya itu tadi yang disebut sama Mas Arya tadi, kayak dijauhin sama temen, nggak dikasih info lagi, tapi intinya diasingkan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau saya nggak pernah sih Bu, biasanya kalau itu janjian dulu. Oh, janjian dulu ya, bisa atau enggaknya gitu, janjian sebelum hari H acaranya. Kalau dari Mas Rizky-nya? Sama Bu, membuat jadwal dulu Bu sebelum keluar itu Bu. Jadi kan kita tahu sibuk enggaknya, kita kan tahu itu Bu. Oke, berarti ada yang mengalami seperti itu ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Arya nih. Setelah tadi akhirnya mengiyakan ya ajakan teman itu tadi. Iya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Mas Arya mengiyakan
ajakan itu tadi? Ya berangkat tuh. Selain berangkat, kayak misal entah itu kan tadi kan lagi belajar, terus belajarmu gimana itu tadi? Ya tak tinggal. Mau tinggal gitu? Iya, saya tinggalkan gitu. Tinggalkan terus lanjut belajar lagi ya habis pulang. Habis pulang gitu. Iya. Oke, kira-kira apa? Tadi kan niatnya mau belajar malah mengiyakan ajakan teman untuk nonton bola. Setelah nonton bolanya sampai jam berapa itu? Jam 10 tuh. Sampai jam 10 terus baru pulang rumah gitu. Iya. Terus belajar lagi. Iya. Besoknya ada sekolah, ada apa, masuk sekolah nggak? Masuk. Masuk. Iya. Kira-kira dampaknya dalam kegiatan itu mau gimana? Apa yang kamu rasakan dampak dari itu tadi? Apa kamu bisa tetap fokus untuk melanjutkan belajar atau kayak apa? Kalau dampaknya ya besoknya itu saya kurang fokus sih Bu. Kurang fokus juga, terus agak sedikit ngantuk juga sih Bu. Oke, kurang jadi dampaknya tuh kurang fokus gitu ya, terus Ya kurang karena mengantuk agak itu. mengantuk gitu. Oke, apakah perilaku yang seperti ini tuh tadi itu kamu lakukan setiap kali dalam situasi yang sama atau enggak? Berkelanjutan gitu tadi. Iya. Ya kalau berkelanjutan ya setiap harinya gitu. Ya, maksudnya tuh kayak perilakumu yang ini tadi, yang tadi kayak seharusnya belajar, lanjutin belajar, tapi kamu malah tinggal, terus akhirnya belajarnya lagi tuh setelah pulang, terus tampaknya kan besoknya kan kamu nggak fokus di kelas, terus tertidur, nggak memperhatikan guru. Nah itu perilaku itu tuh sering kamu lakukan saat situasi yang sama seperti itu apa enggak? Iya Bu. Sama terus gitu ya? Iya. Oke, kira-kira nih menurutmu apa buktinya kalau misalnya kamu menolak ajakan temanmu itu, apakah temanmu itu bakal menjauhi dirimu? Apakah ada buktinya? Nggak ada sih Bu, kalau buktinya teman saya bakalan menjauhi saya sih Bu. Oke, berarti itu kan hanya ada di pikiranmu tuh tadi kan ya? Iya Bu. Ya, pikiran saya kan artinya kan teman saya bakalan menjauhi saya gitu Bu. Oke, Kalau saya tolak. kalau semisalnya nih Mas Aryonya misalnya ngajak Mas Rizky nih main. Nah, waktu Mas Aryo ngajak main Mas Rizky ini, Mas Rizky-nya tuh nggak bisa. Ada keperluan, misalnya seperti itu, ada keperluan. Dia kan nggak jadi main. Nah, kira-kira apakah apa namanya? Kalau Mas Aryo itu langsung marah ke Mas Rizky, apa kok awak gak esok tulen sih kayak gitu, atau malah ya wis lah gak usah main lagi Mbak Rizky, itu aku gak mau berteman lagi, apakah seperti itu? Kalau dari saya sendiri sih, saya orangnya menyadari ya Bu. Mungkin teman saya ini lagi ada keperluan lainnya gitu, nggak tahu, nggak dibolehin keluar rumah atau apa gitu sih Bu. Kalau dari saya ya, saya ya memaklumi hal tersebut. Oke, memaklumi kan ya, berarti kan Mas Rizky ada kesibukan, makanya nggak bisa main dengan Mas Aryonya kan. Nah, apakah kalau misalnya tadi temennya Mas Aryo ngajak main nonton bola itu, terus Mas Aryo nolak, itu apakah temannya Mas Aryo itu langsung marah ke Mas Aryonya, atau malah bilang, terus aku gak mau berteman lagi sama kamu kalau misalnya Mas Aryonya itu menolak ajakan tadi itu? Apakah seperti itu? Ya kayaknya sih enggak sih Bu. Enggak kan? Sepertinya ya. Oke, sepertinya kan enggak ya, tadi kan Mas Aryo bilangnya. Oke, kira-kira alasannya Mas Aryo awalnya tadi mikir dia bakal menjauhi Mas Aryo itu kenapa kok sampai mikir seperti itu? Ya saya mikir seperti itu ya karena ya dulu
ada teman saya yang kayak gitu, terus tapi beda ini sih, beda kalau ibaratnya ngomong itu beda rombongan gitu, Beda geng. beda geng ya. Itu teman saya itu yang nggak bisa keluar itu kayak yowis aja di ini sih deh sibuk ngelakoni penggaweane jano sih aja di kayak apa dijak sih ngono gitu Bu. Ya saya dapatnya dari situ. Oke, itu kan temennya Mas Aryo kan, bukan Mas Aryonya pernah mengalami seperti itu kan? Ya nggak? Iya itu teman saya. Oke, terus kan tadi bilang kan temennya itu juga temennya yang lain maksudnya itu kan kayak ya biarin anak itu tadi menjalankan atau yang dikerjakan itu kan? Iya. Oke, Mas. Mm-mm. Kira-kira tadi kan juga Mas Aryo bilang habis nonton bola belajar lagi, tapi dampaknya tuh besoknya tuh gak fokus dan lainnya. Kira-kira kalau misalnya Mas Aryo mengorbankan waktu belajarnya yang seharusnya tadi, biasanya belajarnya tuh malam harinya tuh jam berapa? 7 Jam 7 sampai selesai atau gimana? sampai saya merasa bosan Bu. Oh, bosan, oke. Kira-kira nih kalau misalnya Mas Aryo mengorbankan waktunya belajarnya lagi dan kan juga mempengaruhi kesehatannya Mas Aryo nih, apakah itu pilihannya tepat buat Mas Aryonya sendiri? Maksudnya buat dirinya sendiri, apakah itu akan baik untuk Mas Aryonya? Ya kalau pilihan yang baik ya kalau manusia pada normalnya ya nggak akan berpikiran hal tersebut baik ya Bu, itu ya perilaku yang buruk. Nah itu kan kalau misalnya kan dari secara umumnya manusia ya itu kan pasti nggak baik buat kesehatan dan kesehatan utamanya kesehatan tubuh. Kalau dari Mas Aryonya sendiri, kalau dari dirinya Mas Aryonya sendiri ya apa? Ya pastinya nggak baik toh Bu Mas. Nah, saya konseling ini ya untuk merubah tersebut Bu tentunya Bu. Nah iya, makanya kan saya tanya, apakah kalau misalnya kamu mengorbankan waktumu buat belajar itu tadi, terus jadi kesehatanmu itu nggak ibaratnya down, nggak sehat, bukan nggak sehat ya, pokoknya kesehatanmu itu down, itu apakah baik buat diri kamu sendiri? Maksudnya itu buat dirimu sendiri itu akan baik? Saya nggak tanya secara umumnya manusia, maksudnya buat diri kamu sendiri itu akan baik tak untuk menjalankan ke depan? Enggak kan? Terus nanti kan apalagi kan buat belajarnya besoknya itu kan pasti keteteran kan, yang sudah kamu bilang kan tadi dampaknya itu tadi kan? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih temanmu ngajak lagi, ya, misalnya temanmu besok-besok nih, temanmu ada yang ngajak lagi, entah tuh mungkin Mas Rizky atau temanmu yang lain ngajak lagi, kira-kira terus posisi kamu entah lagi mungkin belajar, besoknya itu ada UAS atau ujian gitu. Nah, kira-kira kamu masih tetap mengiyakan atau menolaknya? Kalau misalnya menolak, gimana cara kamu menolaknya? Ya tentunya saya akan menolak ajakan teman saya itu Bu ya, tapi ya dengan cara tentunya ya secara enak ya Bu ya, nggak langsung ditolak mentah-mentah gitu Bu, biar nggak pikiran teman saya itu nggak aneh-aneh ya. Ya baik-baik gitu. Bilangnya dengan baik-baik. Oke, contohnya seperti apa? Misalnya nih, coba aja Mas Rizky nih mau ngajak main sama Mas Aryonya, padahal posisi Mas Aryo itu kamu tuh lagi belajar buat besok lagi ada ujian gitu. Coba sih. Oh iya Mas Aryo, di sana itu ada warkop enak loh. Ayo kita ke sana. Aduh Mas Rizky, mohon maaf ini ya, kayaknya aku bentar lagi ada acara ini Mas Rizky. Iya, mau keluar sebentar. Jadi tidak bisa ya? Iya Mas Rizky. Ya udah nggak apa-apa. Mohon maaf ya Mas Rizky ya, Iya, mungkin Mas, di lain hari. Oke. Nah,
Mas Aryo udah tahu kan ya cara menolak ajakan temen, maksudnya nggak selalu menerima ajakan temen kan, maksudnya dilihat Ya. dulu posisinya Mas Aryo itu lagi ngapain dulu kan. Ya benar. Oke, kita tahu. Nah, kira-kira Mas Aryo bisa menerapkan ini tadi yang sudah dicontohkan sama Mas Rizky tadi, itu apakah bisa diterapkan untuk kedepannya? Ya diusahakan bisa. Bisa. Mulai kapan? Ya mulai kalau pada saat saya belajar terus ada yang mengajak keluar Bu. Kalau pada saat nggak belajar ya kalau ada yang ngajak keluar ya keluar saya Bu. Oke. Intinya kalau lagi longgar gitu ya, kalau lagi longgar mengiyakan ajakan teman untuk bermain ya. Intinya posisinya Mas Arya itu lagi nggak ada kegiatan atau belajar gitu. Iya. Tapi kalau belajar dicoba untuk menolak itu tadi. Ya. Oke. Jadi Mas Arya sudah tahu ya itu tadi yang harus mana yang harus diutamakan, nggak selalu mengiyakan ajakan teman. Jadi Mas Aryonya lihat terlebih dahulu Situasi dan kondisinya. Mas Arya seperti apa. Apalagi kalau misalnya besoknya ada sekolah, itu kan nanti yang dampak yang Mas Aryo rasakan tadi kan sudah ada kan. Iya Bu. Tuh, oke. Untuk proses konseling kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di permasalahannya Mas Aryo dulu aja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi hasil yang akan Mas Aryo perubahan yang akan Mas Aryo lakukan seperti itu. Dan juga selain mengevaluasi, kita akan juga lanjut ke permasalahan dari salah satu dari kalian seperti itu. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi atau ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke. Di proses kali ini saya akhiri. Semoga apa yang didapatkan di proses kali ini itu bisa kalian terapkan, mungkin ya nggak cuma di Mas Aryonya. Saya juga mengucapkan terima kasih ke kalian karena sudah menyempatkan waktunya. Ya, makasih ya Bu. Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Kalau gitu saya pamit ya. Dadah. Iya. Assalamualaikum.